menjaga jarak. Sekali lagi ya. Oke, sekali lagi biar kompak. Protokol kesehatan Kota Banjar. Memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak. Kita mengawali kegiatan belajar ini, Ibu minta tolong kepada Ridwan, silakan memimpin berdoa dulu Ridwan. Ya Ibu, untuk memulai pelajaran ini supaya berkah, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut sayaan dan keinginan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Ridwan yang sudah memimpin pada pagi hari ini. Nah, Ibu minta kita tangan ya, karena kita kan masih pagi ini, masih fresh dan pikirannya juga masih sangat terbuka. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang minggu lalu tentang pengelompokan akun. Nah, ada akun real dan akun nominal. Nah, Ibu sekarang mau tahu nih, pengelompokan akun itu ada berapa coba? Ada 5. Ada yang pertama aktiva, kelompok kewajiban, kelompok ekuitas, kelompok pendapatan, dan terakhir beban. Nah, coba sekali lagi ya, tolong perhatikan Ibu semuanya ya. Ini kan ada 5 nih, ada 5 kelompok akun ya. Yang satu itu ada aktiva, kemudian ada kewajiban, kemudian yang ketiga Ekuitas atau modal. kemudian yang keempat pendapatan, beban. Ya, coba Rani ulangi ulang lagi. Iya Bu. Ya. Yang pertama aset atau apa? Aset Bu. Kedua Kewajiban. Ya. Yang kedua kewajiban. Yang ketiga modal atau ekuitas. Yang keempat pendapatan. Yang kelima beban. Oke. Ada sekarang kelihatan? Oke, baik. Oke. Ya. Sekarang ini kertas lacur ya atau kertas kerja. Nah, di sini ada kertas berkolom-kolom atau berlajur-lajur yang dirancang secara khusus untuk menghimpun semua data. Nah, datanya dari mana? Dari saldo yang dibutuhkan pada saat perusahaan. Nah, di sini ada manfaatnya juga nih. Nah, kemudian manfaatnya sebagai jurnal penutup, kemudian digunakan untuk memeriksa dan kemudian menunjukkan bahwa prosedur menyusun laporan keuangan telah dilaksanakan. Nah, yang terakhir mempermudah untuk menentukan kesalahan-kesalahan. Jadi harus diingat ya bahwasanya nacca lajur itu sebagai alat untuk menemukan kesalahan-kesalahan atau alat untuk membantu dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, di sini ada bentuknya tadi ya yang sudah Ibu sebutkan, bentuknya itu ada 10 kolom, 8 kolom, dan 12 kolom. Nah, yang sekarang Ibu mau jelaskan ini adalah 10 kolom. Coba lihat di neraca saldo Ridwan, itu ada posisi debit dan kredit ya, penyesuaian debit. Kemudian NSD debit kredit, laba rugi debit kredit, dan neraca debit kredit. Nah, ini yang 10 kolom. Kalau yang 8 kolom, nah ini kita skip aja nih. Kita skip aja yang ininya ya. Nah, yang ini. Nah, ini kita skip. Nah, itu jadi 8 kolom. Nah, ini coba kita lihat. Nah, ada kan? Nah, itu kan. Nah, ini 8 kolom kan? Nah, ini hanya ada neraca saldo, penyesuaian, laba rugi, dan neraca. Nah, kemudian ini ada pengelompokan akun real. Tadi sudah dibahaskan bahwasanya akun real itu terdiri dari apa? Aset, kewajiban, dan ekuitas. Nah, ini Ibu salah ya, bukan neraca ya. Tolong ini adalah diganti jadi apa? Coba Susi apa Sus? Akun real adalah akun yang pada akhir periode dilaporkan dalam lihat kursanya nih, yang ini nih. Itu diganti menjadi apa? Kewajiban, ekuitas. Ya, pintar lah nih, ekuitas. Nah, berarti Lani memperhatikan Ibu ya, tidak tidur nih, dan on kamera juga. Akun nominal itu sebaliknya ya, pendapatan, dan akun
harus diisi ke dalam nacca lajur atau akun apa saja yang harus dimasukkan ke dalam nacca lajur. Nah, ingat ya, posisi debit kredit di nacca saldo nanti di nacca lajur itu harus balance, atau artinya di sini kita gambarkan sebagai analogi di sini timbangan, yaitu debit dan kredit ya. Jadi harus seimbang. Nah, di sini ada penyiapan nacca lajur, ada langkah-langkahnya. Ada PT Andara, nah ini harus ada nama perusahaan. Kemudian di sini ada formatnya neraca lajur, dan terakhir ini adalah periodenya, yaitu periode akhir bulan. Yaitu kalau misalkan Desember berarti akhir bulannya tanggal berapa Ibu Tatiana? Silakan Tatiana. Ya Bu, tanggal. Nah, ini kan periodenya April ya. April itu kan 30 kan. Ya. Nah, sekarang kalau Desember berarti berapa tuh di sininya periodenya? 30 berarti kalau Desember itu berakhir. Penyesuaian. Karena kalau penyesuaian salah, otomatis kesananya juga pasti akan salah juga kan. Nah, karena apa? Karena nacca lajur itu kan bagian dari siklus akuntansi. Yang pertama apa? Dokumen transaksi, kemudian jurnal umum, buku besar, kemudian apa lagi ya? Setelah buku besar apa? Nacca saldo, kemudian laporan uang, jurnal penutupan, setelah penutupan. Nah, itu nanti di bab berikutnya. Oke, nah itu sudah ya. Nah, ya, silakan nih. Ada latihan untuk kalian nih, coba. Latihan, nanti silahkan dikerjakan. Kemudian, sininya kan masih kosong nih. Nah, ada kode akunnya, nanti silakan kalian isi apa ya. Kira-kira kas itu termasuk kelompok apa? Coba kas apa? Enggak, ini kode akunnya. Kode akunnya. Ya, satu. Kemudian 112 ya kodenya. Sampai ke apa? Sampai ke beban iklan ya. peralatan. Nah, ya. Kemudian sampai ke beban iklan 511, atau di sini kan beban gaji ya, berarti 511, 512 dan 513. Nah, silakan ya, di sini ada soal AJP. Tadi Susi ya. Itu Bu, AJP. Nah, di sini kan ada premi asuransi sebesar 400.000. Bisa dilihat di sininya ada nggak premi asuransi? Nggak ada ya? Ada ya, asuransi ya. Asuransi di bawah muka Ini ada nggak? Bebannya Dan asuransinya ada nggak? Nggak ada. Ya, oke. Nah, maka kita catatnya apa? Kedengaran? Pendekatan beban. Ya, kita menggunakan pendekatan beban. Jadi beban asuransi di debit 400, kemudian asuransi dibayar di muka 400. Iya, di kredit ini bebannya di debit 400 ini. Kemudian di kreditnya itu asuransinya. Sekarang kan secara logika coba, masa beban asuransi di kredit sedangkan saldo normalnya itu di debit, coba bayangkan. Masuk logika nggak kalau kita seperti itu? Ayo, berpikir ayo. Coba. Enggak kan? Nah, berarti kita menggunakan pendekatan beban, yaitu beban asuransinya di debit, kemudian asuransi dibayar di mukanya di kredit atau di kredit ya. Nah, seperti itu. Jadi kalian harus paham dulu konsepnya ya, jangan sampai kalian miskonsepsi nih di sini. Nah, ini kita lihat jawabannya ya. Nanti silahkan kalian dihitungkan postkan ke Google Classroom. Nah, ini udah. Ini jawaban yang Ibu ya, jangan dicontek ya. Jangan dipoto. Nah, ini yang kalian nih. Yang harus kalian kerjakan di sini adalah evaluasi pengetahuannya saja. Nah, untuk keterampilannya nanti saja itu di-skip, kalian kirimkan saja ke GC atau ke Google Classroom. Nanti Ibu akan menilai siapa yang sudah mengumpulkan tepat waktu. Ketika ada yang tidak mengumpulkan tepat waktu, maka
nilainya ibu akan kasih beda. Kenapa kasih beda? Karena kalian kan telat mengumpulkannya. Ibu akan lebih mengapresiasi pada yang tepat waktu dalam mengumpulkan. Nah, di sini kalian silahkan kerjakan. Ada 1 sampai 5. Ini baru soal analisisnya saja atau pengetahuan. Nanti kalau sudah kirimkan upload melalui GC PDF. Oke? Ada yang ditanyakan nggak? Oke, Bu. Ya, udah habis nih kita materinya sampai ke neraca lajur. Nah, kita tarik kesimpulan ya, bahwasanya neraca lajur itu adalah sebagai alat atau bahan untuk menyusun laporan keuangan. Nah, nanti silakan kerjakan tugasnya. Mungkin kalau misalkan ada yang masih kurang paham, boleh langsung chat ibu, langsung japri. Mangga ibu akan dilayani sampai kapanpun. Nah, mungkin itu saja yang bisa ibu sampaikan. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dikredit nih? Dan ini beban asuransinya ada di sebelah debit ya. Kita post ke sininya atau kita entry ke neraca lajurnya itu harus sesuai urutan tadi ya. Tadi kan transaksi pertama itu adalah beban asuransi di debit 400.000 dan di kreditnya asuransi dibayar di muka 400.000. Nah, kita post ke sini, simpan di sebelah debit 400.000 untuk beban asuransi dan kemudian di kreditnya 400.000. Nah, kita langsung aja ke sini pindahkan ke neraca saldo. Nah, ini ada neraca saldo. Kemudian, nah di sana kan ada ya, ada sebesar 2 juta. Kenapa 2 juta coba? Coba Insan, kenapa 2 juta San? Sebentar, Kenapa Bu. 2 juta? Kenapa ya? Kenapa yang ngelamun ya? Insan Bukan, tidur Bu. ya? Iya, Bu, ketiduran. Nah, ini kan 2.400.000 yang San ya. Ada saldo normalnya di debit. Nah, kemudian Ya. ada penyesuaian saldo normalnya di kredit tuh. Nah, ini kan pasti ada kontra nih, bukan kontra, tapi ada pengurangan. Ya. Ingat ya, saldo normal aktif Pak ada di debit. Kemudian nah, maka di sini AJP-nya, AJP-nya ini ada di kredit nih. Nah, ini berarti berkurang kan? 2.400.000 kurang dengan 400 sama dengan hasilnya 200. Nah, ini si 2 juta ini langsung aja kita simpan aja ke sini nih, ke neraca di kolom ini 2 juta. Tuh, susah banget nih pennya. Nah, ini aja anggap 2 juta ya. Nah, untuk yang lainnya seperti kas, piutang, perlengkapan sampai ke akumulasi, nanti silahkan pindahkan sesuai dengan analisis